Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran aktif Indonesia dalam meredakan Perang Dingin. Seperti kita ketahui, Perang Dingin ini berdampak luas terhadap dunia, salah satunya Indonesia. Nah, Indonesia pada saat terjadinya Perang Dingin ini menerapkan kebijakan politik luar negerinya, yaitu bebas aktif. Nah, bagaimana peranan Indonesia dalam menerapkan politik bebas aktif tersebut? Nah, ada 4 tema yang akan kita bahas. Ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan Indonesia dalam meredakan Perang Dingin. Tema yang pertama yaitu melihat Indonesia aktif dalam gerakan non-blok. Tema yang kedua adalah keaktifan Indonesia dalam kegiatan ASEAN. Tema yang ketiga adalah Indonesia memprakarsai kerjasama kawasan utara dan selatan. Tema yang keempat adalah peranan Indonesia dalam penyelesaian masalah Palestina dan Israel. Mari kita bahas tema yang pertama, yakni keaktifan Indonesia dalam gerakan non-blok. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam peran serta meredakan Perang Dingin salah satunya adalah aktif dalam gerakan non-blok. Di dalam gerakan non-blok ini ada beberapa upaya yang dilakukan Indonesia untuk aktif dalam gerakan tersebut. Salah satunya adalah Indonesia ini menjadi perintis gerakan non-blok. Nah, bagaimana jalannya atau bagaimana ceritanya? Nah, Indonesia ini pada awalnya mengundang beberapa negara-negara di Asia Afrika untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Tujuan Konferensi Asia Afrika tersebut adalah mendalami masalah dunia dan dampaknya terhadap negara-negara baru dalam hubungan internasional. Dalam hal ini adalah mencegah negara-negara baru yang baru merdeka ini terpengaruh atau ikut serta atau terdampak oleh Perang Dingin. Akhirnya, beberapa negara termasuk Indonesia, menjadi inisiator dalam konferensi tingkat tinggi di Belgrade, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September tahun 1961. Nah, di dalam pertemuan tersebut akhirnya menyepakati sebuah gerakan baru, yaitu gerakan non-blok. Jadi non-blok itu adalah sebuah gerakan atau tindakan dengan tujuan agar setiap negara dapat menentukan keputusannya secara bebas. Jadi negara-negara yang berdiri atau yang sudah berdiri ataupun yang baru berdiri ini bisa menentukan nasib kehidupannya terbebas dari pengaruh Perang Dingin. Selain menjadi perintis gerakan non-blok, Indonesia juga berperan menjadi tuan rumah pertemuan konferensi tingkat tinggi yang ke-10 gerakan non-blok. Berdasarkan pertemuan Perdana Menteri Asia Afrika (ARCAD), ini memutuskan bahwa Indonesia ini menjadi tuan rumah pertemuan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok ke-10 di Jakarta pada tanggal 1 sampai 6 September 1992. Jadi sepertinya memang konferensi gerakan non-blok ini dilaksanakan setiap tanggal 1 sampai tanggal 6 September. Kemudian konferensi tingkat tinggi di Jakarta ini merumuskan berupa pesan Jakarta atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Jakarta Message yang isinya adalah gerakan non-blok akan membentuk sebuah kelompok yang mampu memainkan sebuah peranan penting dalam membangkitkan kembali restrukturisasi dan demokrasi PBB. Maksudnya bahwa gerakan non-blok ini menjadi kelompok baru yang menjadi kelompok netral dari pertikaian antara kelompok barat maupun kelompok timur yang akan menciptakan keseimbangan tatanan yang baru di dunia. Yang kedua, konferensi gerakan non-blok ini mendesak dilakukan kerjasama yang konkret dan praktis dalam hal produksi makanan, pendudukan, perdagangan, dan investasi
untuk saling memiliki rasa percaya diri dan kebersamaan. Yang ketiga adalah memberikan dukungan kepada rakyat Palestina untuk berupaya menentukan nasib sendiri dan mengakhiri diskriminasi rasial di kawasan Afrika Selatan. Gerakan non-blok juga memegang teguh janjinya atau komitmennya untuk mengupayakan sebuah negara yang bebas nuklir dan damai. Peranan Indonesia selanjutnya dalam gerakan non-blok adalah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi yang ke-10 gerakan non-blok. Selain menjadi tuan rumah, Indonesia tadi merumuskan ada keputusan penting di dalam konferensi tingkat tinggi yang ke-10 di Jakarta ini. Antara lain adalah larangan pemaksaan suatu ideologi, yang kedua adalah penghapusan diskriminasi terhadap penduduk Afrika, yang ketiga adalah penguatan kerjasama utara dan selatan, yang keempat adalah mengupayakan negara selatan untuk bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri dan agar tidak selalu tergantung pada negara-negara utara. Nah, selain menjadi ketua konferensi tingkat tinggi yang ke-10 gerakan non-blok, Indonesia juga menjadi ketua gerakan non-blok pada tahun 1992 hingga 1995, di mana Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua gerakan non-blok periode 1992 hingga 1995. Ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh beliau selama menjabat ketua GNB. Antara lain adalah menyelesaikan konflik regional di kawasan Asia Tenggara, yaitu Kamboja, Moro Filipina, dan konflik Laut Cina. Bahkan sampai sekarang konflik ini masih terus berlangsung. Membantu menyelesaikan masalah ekonomi berupa utang luar negeri negara-negara miskin atau HIPS atau Indebted Poor Countries yang terpadu dan komprehensif. Selain itu, Indonesia juga menghidupkan kembali dialog konstruksi antara utara dan selatan berdasarkan saling ketergantungan yang setara atau unit interdependencies. Jadi bukan hanya satu orang yang saling membutuhkan, tetapi keduanya saling membutuhkan. Tema yang kedua adalah membahas mengenai peran serta Indonesia dalam kegiatan ASEAN. Indonesia berperan dalam pendirian ASEAN yang turut menjadi pelopor pendiri ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakang pendirian ASEAN sendiri adalah ASEAN ini menjadi tempat yang strategis. Beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok untuk timur dan basis blok untuk barat seperti negara Vietnam, Filipina, itu terjadi perpecahan itu. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia serta Kamboja dan Vietnam. Peran serta Indonesia dalam kegiatan ASEAN antara lain adalah menjadi perintis pendiri ZOPFAN. Apa itu ZOPFAN? ZOPFAN adalah kawasan damai bebas dan netral dari nuklir atau ASEAN Zone for Peace, Freedom, and Neutrality yang dirumuskan atau dicetuskan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 November 1971. Tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas dan keamanan ke Asia Tenggara dari dampak Perang Dingin. Deklarasi ZOPFAN ini merupakan bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang politik, keamanan, terutama dalam bidang nuklir. Selain menjadi perintis pendiri ZOPFAN,
Indonesia juga menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama. Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama dilakukan pada tahun 1976. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk mendirikan kantor Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta. Sekretariat Jenderal ASEAN yang pertama adalah HR Dasono, kemudian diganti oleh Omar Jati Noto Wiono. Selain menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN, Indonesia juga berperan dalam tuan rumah ASEAN Ministerial Meeting yang ke-17. Indonesia berperan dalam tuan rumah ASEAN Ministerial Meeting yang ke-17 tahun 1984. Dalam pertemuan itu mencetuskan kawasan bebas nuklir. Jadi yang penting dalam pertemuan ini adalah menyepakati kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara atau KSBNAT. Penandatangan Agreement of the Establishment of the ASEAN Security. Kemudian Brunei juga mulai masuk menjadi anggota yang ke-6 di ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam kegiatan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Peranannya adalah menjadi penengah konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1989 dengan menyelenggarakan Jakarta International Meeting pada bulan Juli 1987. Latar belakangnya adalah Kamboja dan Vietnam ini terlibat perselisihan. Kemudian puncak konfliknya ketika Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan pemerintahnya. Nah, Indonesia melaksanakan shuttle diplomatik atau Indonesia sebagai perantara akan menemukan kedua belah pihak yang berselisih untuk mengusahakan perdamaian. Kemudian terbitlah perjanjian perdamaian, yaitu Perjanjian Paris yang berakhir dengan Vietnam menarik diri sepenuhnya dari Kamboja tanpa syarat. Tema yang ketiga, kita akan membahas peran serta atau upaya Indonesia dalam meredakan perang dingin dalam bidang kerjasama kawasan utara dan selatan. Latar belakang kerjasama utara dan selatan adalah kerjasama kawasan utara dan selatan merupakan kerjasama negara maju dan negara berkembang. Hubungan kerjasama ini diawali dengan diadakannya pertemuan antara negara produsen minyak dengan negara-negara konsumen minyak pada 7 April tahun 1975 di Paris, Prancis. Kemudian Indonesia memprakarsai kerjasama kawasan utara dan selatan melalui KTT GNB yang ke-17 di Jakarta tahun 1992. Nah, apa itu kawasan utara, apa itu kawasan selatan? Kawasan utara adalah kelompok negara industri maju yang memiliki teknologi canggih serta produksi industri yang meningkat. Kelompok kawasan utara biasanya berada di sebelah utara Khatulistiwa, makanya disebut kelompok utara. Nah, kelompok ini beranggotakan Amerika, Kanada, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Jepang. Dan itu tergabung dalam namanya G7. Kemudian kelompok selatan itu adalah anggotanya kelompok negara-negara berkembang atau negara miskin yang memiliki penguasaan teknologi dan ekonomi yang lemah, namun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kelompok kawasan selatan meliputi negara yang berada di bagian selatan seperti kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin. Kebanyakan ini negara-negara yang dilalui Khatulistiwa atau berada di bagian selatan setelah Khatulistiwa. Kemudian tema yang keempat adalah
aktif dalam penyelesaian masalah Palestina dan Israel. Indonesia sendiri sangat berperan dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Salah satunya adalah Indonesia mendukung upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel yang dilakukan oleh PBB dengan cara mengirim pasukan perdamaian untuk menghentikan konflik di kawasan Timur Tengah dengan sebutan pasukan UNEF, dan dikirimlah pasukan Garuda yang pertama. Yang kedua yang dilakukan adalah menolak delegasi Israel dalam acara olahraga Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Yang ketiga adalah mendukung resolusi Majelis Umum PBB nomor 194 tentang isu Palestina, dan yang terakhir adalah mengirim utusan ke negara Arab untuk terlibat langsung dalam negosiasi kemerdekaan Palestina. Demikian materi pelajaran yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.